saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus. Dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah
berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersyukur kembali pada hari ini. Karena kasih Tuhan, kita dapat kembali beribadah. Sekalipun dari rumah masing-masing. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan hari-hari ini. Kita percaya segala sesuatu yang kita alami hari-hari ini mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini, saya percaya setiap kita siap untuk memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Hari yang indah, hari kenikmatan. Kami boleh bersyukur kembali kepada Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang datang beribadah kepadamu di hari kudus-Mu ini, setiap kami diberkati dengan berkat yang terbaik. Terima kasih Bapa. Ini kami umat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Saat kami beribadah, Engkau hadir bertahta di atas puji-pujian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali katakan kepada Tuhan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku,
saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji, Kau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Kau bertahta di Ku angkat atas hatiku pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Sekali katakan, ku angkat hatiku, angkat hatiku. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kami angkat hati kami. Kami pandang kekudusan Tuhan. Kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kau layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala hormat kemuliaan
Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, katakan bersama. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship Jesus. I worship You. Jesus, I worship You. Jesus, I worship You. Be glorified, be glorified, and Jesus, Jesus, I worship. Katakan Jesus, I worship. Jesus, I worship You. Hallelujah. We worship You, Jesus. Be glorified and magnified. Jesus, I worship. Sekali lagi sama-sama angkat kedua tangan, katakan kepada Tuhan. Jesus, I worship You. Hallelujah. Jesus, I worship You. Be glorified and magnified. Jesus, I worship You. Be glorified, be glorified and be glorified, be glorified and be glorified, be glorified and magnified. Jesus, I worship You. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian hormat kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Tak berubah kasih-Mu bagi kami. Setiap hari bertambah indah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Katakan kepada kiri kanan saudara, mungkin di rumah Bapak Ibu, suami istri anak-anak, katakan Yesus kita ajaib, Yesus kita luar biasa. Tidak berubah kasih-Nya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sekali katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah,
Sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. katakan tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. katakan tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya. Amin, haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Mari sama-sama tepuk tangan, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Tepuk tangan bagi Tuhan, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya. Mari, yang wanita saja, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Amin. Tuhanku ajaib, Kasih-Nya ajaib. kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal Sama-sama tak selamanya. berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari Setiap hari bertambah indah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Oh, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. haleluya. Katakan tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya. Haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Oh, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Haleluya, katakan Yesus kita, Yesus yang ajaib. Amin. Haleluya, haleluya. Dengan sukacita saudara, mari silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan yang ajaib. Hidup kita akan diberkati, menjadi kepala bukan ekor, semakin naik dan bukan turun. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Amin saudara. Firman Tuhan kekuatan kita, pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Berseru kepada Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kita hari-hari ini. Haleluya. Siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu.
pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau kemenanganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari umat Tuhan, sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan. Kau pegang Kau tuntun langkah tanganku. kami Tuhan. Kau tuntun Haleluya. langkahku. Yesus, Kau kemenanganku. Kau Tuhan kekuatan kami. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan kepada Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, katakan Yesus. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami berseru kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Firman-Mu yang menguatkan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hanya Yesus yang bisa menjamin. Yes. Tidak ada yang lain. Amin. Kalau kamu percaya. Saudara, ada sebuah cerita seorang pengusaha yang sudah cukup senior. Usahanya besar. Dan dia usianya kira-kira sekitar 60-an tahun.
Sejak COVID merebak, dia menjadi orang yang betul-betul memperhatikan segala ketentuan-ketentuan dan dia tinggal di rumah, dia tidak ke kantor. Dan dia terus menjaga untuk tidak berkomunikasi dengan siapapun juga secara gampangan. Nah saudara, pada waktu memasuki normal baru, akhirnya dia berpikir sudah saatnya saya hanya kepingin untuk mengunjungi kantor. Dan kemudian dia naik mobil bersama-sama dengan sopirnya antar ke kantor. Dan selama dalam perjalanan itu dia was-was. Jangan-jangan kalau saya sampai di kantor nanti ada orang yang tertular gimana ya. Dan kemudian waktu dia lihat kepada sopirnya, dia juga berpikir ini sopir ini jangan-jangan dia juga sudah menjadi pembawa virus. Nah sepanjang perjalanan dia berpikir dan hatinya begitu was-was. Dan ketika sampai di kantor saudara, apa yang terjadi? Saudara, waktu berhenti di depan kantor, bapak ini buka pintu dan dia coba berdiri dari kursinya. Ternyata dia gak bisa berdiri sama sekali. Kekuatannya seperti hilang. Wah dia menjadi panik. Waduh apa yang terjadi nih? Udah gak bisa, dia mulai pucat. Dia bilang sama sopirnya, saya gak bisa berdiri. Rasanya kekuatan saya hilang. Waduh, sopirnya juga bingung. Iya pak, wajah bapak kok pucat. Begitu dengar kata pucat, wah dia mulai panas dingin. Waktu dia mulai panas dingin dia bilang begini, wah aku kok mulai merasa demam. Wih, tambah takut sopirnya. Kekuatannya hilang, muka pucat. Suhu badan mulai naik. Lalu sopir itu berputar ke sebelah, lalu kemudian dia buka pintu, dia ingin coba, Pak kerahkan semua kekuatan Bapak, ayo berdiri Pak, saya bantu. Dan dia bilang oke, 1, 2, 3, dia berdiri, gak bisa juga. Tiba-tiba sopirnya bilang begini, lah Pak jelas Bapak gak bisa berdiri, seat beltnya gak dilepas. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ilustrasi ini singkat dan sederhana, tapi menjadi pelajaran buat kami hari ini. Berbicaralah kiranya Roh Kudus. Kami akan segera memasuki paruh kedua, semester kedua tahun 2020 ini. Sesuatu yang besar ada di sana. Tapi Engkau melihat Tuhan seberapa banyak di antara kami yang seperti orang tua itu. Diikat, dibelenggu dengan kekhawatiran dan ketakutan. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan untuk mengajar umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Terima kasih WL dan Singers. Baik, saudara yang kasih Tuhan, Anda setuju atau tidak setuju? Setiap ketakutan atau kekhawatiran, kalau kita biarkan terus beroperasi dalam pikiran kita, maka itu akan menjadi seat belt yang akan mengikat kita dan melumpuhkan kekuatan kita. Dan lebih daripada itu yang akan menggagalkan setiap rancangan Tuhan yang besar dalam hidup ini. Renungkan itu baik-baik. Saudara, seseorang yang ada dalam masalah, apapun itu, Anda mungkin sudah berdoa, tetapi tidak mengalami mujizat. Saudara, saya mau beritahu saudara, kuasa Tuhan seringkali bukan karena orang itu tidak berdoa atau tidak beriman. Tapi seringkali kuasa Tuhan itu tidak bisa bekerja. Karena kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Saudara, sebab itu saya tidak peduli apakah engkau orang beriman atau tidak beriman. Tapi saya mau beritahu saudara, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita hari ini, Amsal 3 ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi percaya kepada Tuhan itu di sini. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu otak pikiran kita. Saudara, percayalah kepada Tuhan berbicara tentang seberapa besar iman yang engkau praktekkan di dalam menghadapi sesuatu dalam hidup ini. Itu dia. Namun kenyataannya,
Tidak sedikit orang yang beriman. Luar biasa dia katakan dia beriman. Tetapi lebih condong melakukan segala sesuatu mengikuti pengertiannya sendiri. Apa yang dia pikir masuk di akal. Kalau tidak masuk di akal, iman itu gugur. Saudara, saya mau beritahu saudara bahwa akal hanya mampu beroperasi dalam batasan kemampuan natural kita sebagai manusia. Sedangkan iman itu sanggup beroperasi di luar batasan kemampuan natural manusia. Pikiran kita itu dibatasi hanya pada apa yang mungkin menurut pikirannya. Tapi iman selalu percaya bahwa bersama Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Saudara, kenapa demikian? Perhatikan ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata begini. Kamu itu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, di dalam saudara dan saya, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Saya ulangi. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Nah, sebagai orang Kristen kita percaya ayat ini. Saya yakin kita percaya dan kita seringkali berkata amin. Tapi bagaimana prakteknya? Logikalah yang seringkali menentukan tindakan, bukan iman. Kepikiran kita yang selalu lebih cenderung memimpin, menuntun hidup ini, membuat keputusan-keputusan, bukan iman. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kata kamu telah mengalahkannya. Saudara, percayakah saudara bahwa kata kamu itu, di dalam kata kamu itu, di dalamnya termasuk Anda juga. Saya percaya di dalamnya termasuk saya. Lalu ada kata telah. Kata telah artinya sudah. Sudah, dengan kata lain, kita tidak perlu lagi hanya untuk mencoba-coba. Apa iya, apa enggak? Enggak. Karena sudah. Kamu telah mengalahkan dunia ini. Pertanyaannya sekarang, kapan kita mengalahkannya? Nah, mari perhatikan pelajaran ini baik-baik. Saudara, Alkitab berkata, Yesus dalam wujudnya sebagai manusia daging, yaitu ketika dia lahir secara natural lewat Maria. Saudara, wujudnya daging, manusia lahir ya. Kemudian dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada saat itulah manusia dagingnya berakhir di sana. Pada waktu dia mati dan dikuburkan. Tapi Alkitab berkata 3 hari kemudian ia bangkit dari dalam kubur itu. Dia dilahirkan kembali. Dilahirkan yang kedua kali. Tapi kali ini dia dilahirkan kembali dalam tubuh manusia roh. Dalam tubuh manusia roh. Lalu Alkitab berkata dalam Kolose 1 ayat 18-19. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di dalam Yesus yang kali ini dalam kapasitas sebagai manusia roh setelah dia mengalami kelahiran kembali. Nah, lalu Wahyu pasal 1 ayat 5 berkata begini. Yesus Kristus saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Raja-raja ini berbicara tentang apa saja. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Nah, perhatikan ini baik-baik. Yesus dikatakan yang pertama dilahirkan kembali di dalam roh. Pertama mengalami lahir baru. Yang pertama berarti ada yang lainnya. Nah saudara, nanti kita lihat siapa tuh yang berikut-berikutnya. Saudara, sekarang ingat.
Saya mau ajak saudara mengingat kembali peristiwa ketika dia dilahirkan kembali. Saudara ingat di hari pertama kebangkitannya, Maria datang ke kubur Yesus. Dan Maria berjumpa dengan Yesus. Waktu itu Yesus baru bangkit. Apa kata Yesus? Yesus bilang begini, jangan jamah aku. Karena aku belum pergi kepada Bapa. Jangan jamah aku. Karena aku belum pergi kepada Bapa. Maria mundur dan tidak berani menjamah dia. Tetapi beberapa hari kemudian Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang ketakutan. Mereka sedang lock down themselves in the room karena mereka takut kepada orang-orang Romawi. Dan Alkitab mencatat, dengarkan baik ini. Yesus berkata, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Karena sebelumnya mereka berpikir ini hantu. Lalu dia katakan, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Saudara, hal ini menunjukkan, Lukas 24 ayat 39 ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara hari pertama dan hari waktu dia kunjungin itu. Bedanya di mana? Waktu hari pertama dia bilang jangan jamah aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Hari-hari berikutnya dia katakan rabalah aku. Nah saudara, kalau kita perhatikan baik-baik saudara, ini dahsyat luar biasa. Lalu Yesus berkata begini, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, perhatikan katanya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, waktu berjumpa dengan Maria di hari Minggu pagi kebangkitannya, dia belum boleh dijamah karena dia belum pergi menghadap kepada Bapa. Setelah dia menghadap kepada Bapa, dia menerima seluruh kepenuhan Allah dan menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Lalu dia kembali untuk mengunjungi murid-muridnya yang sedang ketakutan. Tujuannya apa? Menguatkan iman murid-muridnya. Selama 40 hari dia berkeliling mengunjungi mereka. Dan yang menarik, di Lukas pasal 24 ayat 39 ini, dia bilang, rabalah aku. Karena hantu itu tidak mempunyai tulang dan daging. Saudara, dia cuma menyebut tulang dan daging. Kenapa dia tidak bilang darah? Saudara, hanya daging dan tulang. Apakah dia sudah tidak punya darah lagi? Bukankah Imamat 17 berkata dengan jelas ayat 11, nyawa itu ada di dalam darah. Jadi kalau begitu apakah dia waktu itu tidak bernyawa lagi? Saudara, jawabannya sederhana. Saya percaya karena pada waktu itu darahnya sudah dia tumpahkan di atas mezbah di hadapan Bapanya sebagai bukti korban tebusan atas semua dosa-dosa saudara dan dosa-dosa saya. Alkitab berkata demikian, ayat-ayatnya sudah kita baca tadi. Nah Yohanes 15 ayat 13 dan 14 itu dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya, darahnya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14 berkata, kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku katanya, kalau kamu melakukan perintahku. Nah, sekarang mari kita lihat faktualnya. Saya mau ajak Anda boleh pakai logika sekarang. Saudara, kita ini tidak pernah bisa mengalahkan setan. Enggak bisa. Saudara, hanya Yesus yang telah mengalahkan iblis dan maut. Yang dalam kepenuhan kuasa Allah. Saudara, hanya Yesus. Dan saudara yang kasih Tuhan, dia, Yesus, yang dalam kepenuhan kuasa Allah. Yang Alkitab berkata sangat mengasihi kita. Dan ingin menjadikan saudara dan saya sahabatnya. Bahkan
Alkitab berkata dia juga yang ingin tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang Alkitab tuh menantang kita begini. Jika engkau benar-benar telah menerima Kristus dalam hidupmu, engkau mengalami kelahiran yang baru kata Alkitab. Maka dia Yesus akan diam di dalam kita. Dan tahukah saudara, Yesus yang diam di dalam kita itu, Alkitab berkata lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Dia kalau engkau lahir baru, engkau terima dia, maka dia itu diam di dalam kamu. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata, kamu diam di dalam aku dan aku akan diam di dalam kamu. Kalau kita sadar ini saudara, maka saya juga menyadari secara akal sehat bahwa dalam diri saya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Saya bisa saja terserang penyakit apapun juga. Tetapi saya lebih mau menyadari bahwa saya ini ada di dalam Kristus karena saya melakukan perintah-perintahnya. Dan karena itu saya sadar sekali bahwa dia ada di dalam saya. Seperti janjinya Yohanes 15 ayat 14, kamu tinggal dalam aku tinggal di dalam kamu. Maka saya bisa melihat hidup ini dengan kacamata yang berbeda. Kacamata yang beriman itu berkata, bukan aku yang berkuasa tapi dia yang ada di dalam aku jauh lebih besar dari segala masalah atau apapun juga. Nah saudara, itu sebabnya saudara. Saya mau beritahu ini, sekalipun COVID masih mengancam di mana-mana, sekalipun engkau mungkin setelah didiagnosis oleh dokter mengidap penyakit tertentu, atau mungkin engkau sedang menghadapi masalah tertentu, mungkin engkau sedang terjebak dalam hutang yang tak terbayarkan, maupun piutang yang tak tertagih, atau masalah hukum sekalipun juga. Saya mau beritahu saudara, dengar baik. Jangan biarkan kebingungan dan kefrustrasian engkau menjadi seat belt yang mengikat engkau. Ini waktunya engkau tidak lagi bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 37 berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi kalau kita mengandalkan pikiran kita, lalu kita mengesampingkan percaya kita, silahkan hadapi semua masalahmu. Hadapi COVID itu dengan pengertianmu sendiri. Dan Allah tidak akan campur tangan di dalamnya. Saudara, Tuhan itu ya, dia hanya akan bertindak berdasarkan apa yang ada di dalam hatimu, yaitu seberapa besar percayamu dan penyerahanmu kepada dia. Bukan berdasarkan apa yang ada di pikiranmu. Bukan berdasarkan apa yang kau pikirkan. Sebab pikiran kita ini selalu terbentuk dari pengaruh apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Sementara iman timbul dalam hati oleh pendengaran akan firman Tuhan. Sekalipun tidak masuk di akal. Tetapi kalau kita dengar firman Tuhan, iman itu akan membuat kita percaya. Saudara, ada satu cerita dalam Alkitab. Kita ingat satu ketika tentara Romawi menangkap Paulus. Mereka menyesah dia. Dan dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 37. Itu Paulus itu bilang begini. Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka menderah kami, warga negara Roma. Dan ayat berikutnya dikatakan ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka ketakutanlah mereka. Lalu mereka mundur dan melepaskan mereka, Paulus dan Silas. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaan Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 5 berkata demikian, bahwa kita layak menjadi warga kerajaan Allah. Nah, dengar baik ya.
Sebenarnya iblis itu sudah tahu bahwa saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini adalah warga kerajaan Allah. Bahkan kita menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, tetapi iblis selalu berpikir, jangan-jangan dia nggak tahu statusnya nih. Dan memang betul ada banyak orang Kristen tidak tahu status. Dan saudara, itu sebabnya dia coba menyerang. Nah saudara, itu sebabnya hari ini saya mau beritahu saudara, ini saatnya kita bertindak. Kitab Daniel berkata, orang yang mengenal siapa Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Biar iblis sadar, iblis tahu bahwa Anda juga tahu bahwa statusmu adalah warga kerajaan Allah. Dengar nama warga kerajaan Romawi saja, itu yang namanya perwira-perwira Roma ketakutan. Apalagi ketika iblis mendengar Anda dan saya sadar bahwa engkau warga negara kerajaan Allah. Saudara, ini saatnya engkau bisa berkata, hei iblis, ngaca, siapa lu berani-berani untuk coba menganiaya saya seperti ini. Enyah dalam nama Yesus, diamlah dalam nama Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, maka Tuhan kuasanya akan bekerja kalau engkau lakukan itu dengan percaya, bukan berdasarkan pikiranmu sendiri. Saudara, tapi masalahnya kita percaya bahwa dia yang ada dalam kita lebih besar kuasanya. Namun faktanya kita seringkali lebih percaya dan lebih bergantung apa yang menurut kita masuk di akal. Sehingga kita hidup di dalam ketakutan. Saudara, kita seperti orang yang terikat dengan seat belt itu. Karena bersandar pada pengertian sendiri. Sehingga ketika mendengar, wah ibadah sudah boleh mulai dibuka. Mungkin Anda berpikir bahwa waduh, kalau saya pergi ke ibadah gimana ya kalau saya tertular. Nanti kan begini, nanti kan begitu. Walaupun gereja sudah berusaha untuk terus memperlengkapi dengan semua perlengkapan untuk mencegah penularan. Tapi ada ketakutan yang membuat engkau tidak bisa berdiri dari seat belt. Tetapi coba Anda renungkan. Apakah memang Anda stay at home terus? Saya yakin tidak. Anda masih ke pasar. Anda masih ke tempat di mana kemana-mana. Ke tempat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Tapi Anda berani ke sana. Why? Karena iblis tahu bahwa engkau mengandalkan pikiran. Engkau berpikir lebih bahaya ke gereja daripada ke pasar. Lebih bahaya beribadah kepada Tuhan daripada Anda berinteraksi dengan pekerjaan dan semua kegiatan saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Yesaya 55 itu berkata begini. Dalam bahasa Inggris. For my thoughts are not your thought. Kepikiranku bukan kepikiranmu. Nor are your ways my ways. Jalan-jalanmu bukanlah jalan-jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanmu dari jalanku. Dengan kata lain, saya mau beritahu saudara. Orang yang mengandalkan pengertiannya sendiri. Oh, perjalanan hidupnya sangat jauh dari rancangan Allah. Ya, sangat jauh dari rancangan Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berdoa dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18. Dia katakan begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat pahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu bukan cuma tahu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus berdoa supaya kepenuhan Allah dalam Kristus itu ada juga dalam kita. Lalu perhatikan ayat 20, dia katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. So kenapa kita mau membatasi pekerjaan Tuhan dengan pikiran kita? Sementara dia ingin melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang Anda pikirkan. Itu sebabnya saudara. Saya mau tutup dengan ini. Mazmur 37 ayat 5 berkata.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini membangkitkan imanmu dan membuat engkau sadar. Jangan biarkan ketakutanmu itu menjadi seat belt yang akan mengikat dan melumpuhkan engkau. Puji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini membuat kami bercermin. Siapa kami di hadapan Engkau. Buat supaya kami menyadari bahwa Engkau Yesus mengasihi kami. Dan Engkau bukan hanya mengasihi kami. Engkau ingin diam di dalam kami. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa. Dan saya mau berdoa buat saudara-saudara yang di rumah. Kalau engkau belum pernah membuka hati dan meminta Yesus masuk dalam hatimu, ini saatnya engkau bertindak. Alkitab berkata, hanya dengan membuka hati dan meminta Yesus masuk dalam hidupmu, maka saat itulah engkau akan mengalami kelahiran yang baru. Waktu engkau mengalami kelahiran yang baru, maka Dia, Allah yang penuh dengan kuasa itu, yang jauh lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang lain, akan diam di dalam kamu. Saya mau menantang setiap saudara. Hari ini, maukah engkau percaya kepadanya lebih daripada mengandalkan pengertianmu sendiri? Saya mau ajak saudara untuk menuntun saudara hari ini. Mari katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Sekarang aku sadar Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepadaku. Betapa besar rancangan-Mu terhadap hidupku. Tapi aku terlebih sering kali mengandalkan pengertianku sendiri. Namun hari ini aku mau membuka hatiku. Aku minta Tuhan Yesus, mari masuklah di dalam hatiku. Tinggallah bersama-sama dengan aku. Dan terimalah aku untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau. Jadikan aku mulai hari ini menjadi anak-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, engkau yang mengikuti doa ini, mulai hari ini engkau mengalami kelahiran yang baru. Dan mari lihat, apapun yang terjadi, Dia yang ada di dalam kamu jauh lebih besar dari semuanya itu. Katakan amin. Nah saudara, ada pengumuman buat saudara semuanya. Saudara, yang pertama, kita merencanakan dimulainya ibadah offline atau di gereja itu hari Minggu pertama bulan Juli. Ya. Tetapi saya hari ini mendapatkan kabar bahwa nanti hari Sabtu tanggal 4 Juli kita di gereja kita ya, di bawah Pak Niko itu akan mengadakan Zoom meeting untuk membicarakan kapan kita secara bersama-sama dalam keluarga besar ini akan memulai ibadah. Nah, sehingga beberapa rayon juga yang sudah mempersiapkan diri terpaksa mesti hold dulu. Karena sebagai satu keluarga kita sudah sepakat. Keputusan harus kita lakukan bersama-sama. Itu sebabnya maka saya putuskan juga bahwa rencana dimulai minggu pertama bulan Juli itu kita belum mulai. Kita tunggu nanti keputusan meeting tanggal 4 Juli secara nasional. Dan kemudian saya akan umumkan langsung kepada saudara kapan kita mulai. Yang jelas semua persiapan kita untuk ibadah, semua persiapan yang menyangkut protokol kesehatan itu sudah siap. Kita tinggal tunggu kapan kita akan gong. Nah saudara, tetapi perlu juga Anda ketahui bahwa mulai minggu pertama bulan Juli, saudara, setiap kali ibadah itu saya akan memulai membuka dengan perjamuan kudus. Kemarin saya sudah mengajarkan di FC tentang pentingnya perjamuan kudus. Dan setiap minggu kita ada perjamuan kudus. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan FC nanti ya. Nah saudara, siapkan roti tawar biasa. Dan kemudian kalau tidak punya anggur Anda bisa siapkan saja sirup, itu boleh.
Nah kemudian saudara, untuk bulan Juli masuk semester kedua, saya tuh tanya Tuhan, ini new dimension, terus ada new normal, apa ini Tuhan ya? Tuhan mau pesannya apa nih? Apa ini? Dan saudara, dan saya mendapat beberapa ayat ya, dan saya percaya ini yang Tuhan mau. Saudara, yang pertama di dalam Yesaya 42 ayat 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah saudara, kalimat ini dikutip lagi oleh Tuhan Yesus dalam Matius 12. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini sama saya. Persiapkan jemaat Tuhan. Mulai bulan depan kita pakai tema. Dan tema kita bulan depan adalah persiapan untuk kita mulai take off dalam new dimension. Nah saudara, Tuhan ingatkan begini. 6 bulan ini kita dihajar habis-habisan dengan masalah. Tapi lihat, sekalipun hidupmu babak belur, sekalipun engkau sudah habis-habisan, Tuhan bilang begini, masih ada yang Dia sisakan. Karena Tuhan memulai dari apa yang sisa. Kenapa bulu yang patah tidak diputuskannya? Karena Tuhan bilang begini, dari patahannya itu akan keluar tunas baru, yaitu new dimension. Haleluya, dan selama 1 bulan Juli ini saya akan bicara tentang apa yang Tuhan sampaikan itu. Dan kita akan melihat, kalau engkau percaya dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat tunas baru akan mulai bermunculan dalam hidupmu. Haleluya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini. Saatnya kita akan bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, Saudara. Mari kita bawa dengan sukacita kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata, berilah dengan sukacita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin Saudara. Mari persiapkan persembahan Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan secara transfer, Saudara ada di layar, Saudara ada nomor rekening gereja kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan secara tunai, Saudara bisa mengantarnya di gereja, di sekretariat setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum kita bawa persembahan Saudara, mari kita deklarasi di hadapan Tuhan. Mari angkat persembahan Saudara di hadapan Tuhan, katakan bersama. Oleh darah Yesus, aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9-10, lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak yang baik, kami bersyukur buat berkat-Mu melimpah bagi kami. Apa yang ada pada kami semua karena anugerah-Mu. Saatnya kami berikan persembahan kepada Tuhan. Kami percaya yang memberikan dengan sukacita diberkati berlimpah-limpah. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berikan dengan sukacita persembahan kepada Tuhan Saudara. Kita puji Tuhan. Haleluya. Aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya. Pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sekali katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. God bless you all. Haleluya. Baik saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Angkat kedua tangan saudara. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami pegang kebenaran firman-Mu. Dan kami mau berjalan dan menghidupi firman Tuhan. Bukan lagi kami mengandalkan pikiran kami. Tapi biarlah firman-Mu terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Kristus Yesus. Serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Dari hari ini sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.